Tahu kan pedang? Adu'au Syaiful Muslimin, doa itu pedangnya orang Islam. Mari kita bayangkan bentuk pedang, pedang yang tajam. Lalu kita bayangkan perintah berdoa, Ud'uni astajib lakum, kata udu, itu fil amar, bermakna perintah, sama dengan kata kul, ijlis, makanlah, duduklah. Kalau disuruh makan kemudian makan, itu kita lalu memakan makanan yang tersedia. Atau mengulang kata, makan. Tentu ya makan. Memasukkan makanan ke mulut, bukan mengulang kata, makan. Begitu juga berdoa itu kita mengulang kata yang isinya doa atau tidak. Seharusnya tidak mengulang kata-kata doa, atau yang isinya ada doanya. Tapi berdoa meminta sesuai keperluan kita. Jadi beda antara ikro doa dengan berdoa, doa itu cenderung seperti pedang. Kalau membaca doa itu seperti orang yang mengelus-elus pedang. Mungkin bingung yang kumaksud, jadi dalam perintah Allah itu uduni, bukan ikro uduha'a. Kita disuruh berdoa bukan membaca doa. Kita inilah doanya bukan membaca doa. Jadi kitalah pedangnya, bukan yang memegang pedang. Kembali ke pedang. Pedang itu kalau ingin menjadi pedang yang kuat, pedang yang tajam, dipakai mengiris tempe bisa tipis, juga bisa memotong besi. Maka pedang itu harus dari besi pilihan, bukan besi yang muda, tapi besi yang tua, lalu diproses, ditempa dibakar, untuk menjadi bentuk pedang yang diingini, dan yang tajam yang mana juga jelas. Lalu setelah terbentuk, pedang diasahnya berulang-ulang, sampai tidak ada karat melekat, dan pedang itu amat tajamnya maksimal, diberi gagang yang kuat dan pas, sehingga mudah memegang pedang itu. Jika dipakai memotong atau mengiris tidak mengenai diri sendiri, lalu dibuatkan sarung pedang yang bagus dan tersembunyi, sehingga jika dibawa tidak memalukan, dan kita nyaman membawanya. Nah pedang itu kita sendiri, jika ingin tajam, mustajabah. Maka kita itu harus menetapkan diri menjadi pedang pilihan, lalu harus mau menjalani laku ditempa dibakar nafsu kita, agar tidak masih seperti besi pada umumnya, tapi menjadi pedang yang terfokus ketajamannya, ditempa dengan amaliyah puasa, zikir, untuk merubah kecenderungan kesenangan-kesenangan nafsu yang jika dituruti, maka diri akan tetap menjadi besi yang sembarangan, tanpa ada arah tertentu. Setelah menjadi pedang kita asah diri, melakukan zikir yang berulang-ulang, istiqomah, sampai diri menjadi tajam, mengkilap, dan tidak ada lagi karat, tidak ada lagi bentuk besi sebelumnya terlihat, lalu dibuatkan sarung, kita menyembunyikan diri, tidak menunjukkan sebenarnya pedang. Sebab akan menurunkan derajat pedang, nilainya akan bertambah jika disembunyikan. Dan kekeramatannya akan makin kerasa, jika mengeluarkannya di saat-saat tertentu. Jadi diri itu jika sering-sering kumpul dengan masyarakat maka keutamaan diri akan hilang, tak ternilai. Jadi jadilah pedang, bukan orang yang membawa pedang. Jadilah doa, bukan orang yang membaca doa. Kita ini jika menjadi doanya, maka doa itu tidak perlu lagi dibaca, tapi cukup kita berkehendak. Kerentek, maka Allah akan mengijabah, menghendaki seseorang sembuh cukup menghendaki orang itu sembuh. Maka orang itu akan diberi kesembuhan oleh Allah. Pedang yang telah menjadi pedang hebat itu tak sampai menyentuh pada yang diiris. Maka yang diiris akan terbelah, karena hawa pedang, mengiris dengan hawa pedang.